Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikri Rahman Husaini. Di sini akan menjelaskan tentang ensiklopedia Al-Quran karangan Muhammad Dawam Raharjo. Poin-poin bahasannya terdapat 5 bahasan. Yang pertama, biografi Dawam Raharjo. Yang kedua, sejarah penulisan ensiklopedia Al-Quran. Yang ketiga, metode teknik penulisan ensiklopedia Al-Quran. Selanjutnya, metode hermeneutik ensiklopedia Al-Quran. Dan yang terakhir, analisis tafsir dan analisis lokalitas. Muhammad Dawam Raharjo merupakan seorang cendekiawan muslim yang sudah tidak asing lagi dalam khazanah pemikiran Islam Indonesia. Beliau dilahirkan di Kampung Balewati, Solo pada tanggal 20 April 1942 Masehi. Beliau merupakan anak sulung dari 8 bersaudara. Ayahnya bernama Muhammad Zuhdi Raharjo dan ibunya bernama Mutmainnah. Keduanya merupakan guru dan sangat mementingkan pendidikan. Oleh karena itu, Dawam Raharjo menjadi anak yang rajin dan tekun dalam menuntut ilmu. Berasal dari keluarga yang sederhana, hal itu tidak menjadi halangan baginya untuk terus menimba ilmu. Ia banyak mempelajari ilmu-ilmu agama seperti mengaji, menghafal beberapa surat dalam juz amma. Dawam pun juga mendalami dasar-dasar pendidikan agama seperti bahasa Arab, tafsir, fikih, dan hadis. Selain itu, beliau juga pernah belajar ilmu tajwid di pesantren Krapyak selama 1 bulan. Akan tetapi, menurutnya, ia lebih banyak belajar sendiri melalui buku-buku bahasa Arab yang dibelinya di toko buku pada kala itu. Yang kedua, pendidikan. Pendidikannya dimulai di Madrasah Bustanul Atfal Muhammadiyah, setara dengan TK, Kauman, lalu melanjutkan di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah di Masjid Besar Solo. Ketika melanjutkan sekolah dasar di Sekolah Rakyat Loge Wetan, Dawam langsung ditempatkan di kelas 2. Saat itu, ia juga bersekolah di Madrasah Al-Islam pada sore harinya. Di Madrasah Diniyah ini, ia belajar ilmu nahwu, sorof, balaghah, tajwid, dan tafsir. Setelah lulus madrasah, Dawam melanjutkan pendidikannya di SMP 1 Solo dan lulus tahun 1957 Masehi. Ia lalu melanjutkan di SMA Manahan dan lulus tahun 1961 Masehi. Setelah lulus SMA, Dawam mengikuti AFS American Field Service dan menjadi siswa di Bora High School, Idaho, Amerika Serikat selama 1 tahun. Sepulangnya dari Amerika Serikat, ia melanjutkan pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) dan memperoleh gelar sarjana tahun 1969. Semasa kuliah, ia pernah menjadi ketua redaksi majalah Kampus Gelora. Yang ketiga yaitu karir. Dawam dikenal sebagai seorang sosok multidimensi karena ia adalah seorang ahli ekonomi, pengusaha, budayawan, cendekiawan, aktivis LSM, pemikir Islam, dan juga penafsir. Sejak tahun 1993, ia diangkat menjadi guru besar ekonomi pembangunan di Universitas Muhammadiyah Malang dan menjadi rektor Universitas 45 Bekasi. Ia pernah bekerja di Bank of America pada tahun 1969 sampai 1971. Menjadi staf peneliti hingga direktur LP3S, Lembaga Penelitian dan Pembangunan Ekonomi Sosial, selama 2 periode pada tahun 1980 sampai 1986. Ia dianugerahi Satya Lencana Pembangunan pada tahun 1995, Bintang Mahaputra Utama 1999, dan Anugerah Hatta dari Dekopin. Ia juga pernah ikut merintis dan memimpin beberapa LSM antara lain Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan, Lembaga Studi Pembangunan, dan menjadi Ketua Dewan Direktur Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya, menjadi Ketua Dewan Direktur Lembaga Studi Agama dan Filsafat. Selain itu, beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua 2 Dewan Pakar ICIMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, menjadi Direktur Utama Pusat Pengembangan Agribisnis, Ketua Redaksi Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Quran, anggota redaksi Jurnal Ilmiah Prisma, dan dosen di Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Manajemen Jakarta. Selanjutnya yaitu sejarah penulisan ensiklopedia Al-Quran. Penulisan ensiklopedia Al-Quran dilatar belakangi oleh keresahan Dawam dengan kondisi umat Islam Indonesia. Banyak di antara orang Muslim yang hidup secara Islam, mengerti akan rukun Islam, sering mendengarkan khutbah, akan tetapi tidak jarang mereka yang tidak tahu istilah-istilah dalam Al-Quran. Hal tersebut mengakibatkan konsep tentang keislaman tidak berkembang di masyarakat.
Dalam seperti menerobos batas dalam menulis ensiklopedia Al-Quran. Dikatakan demikian karena ia belum memiliki persyaratan sebagai mufassir yang dituntut benar-benar menguasai ilmu-ilmu tafsir, seperti yang diyakini oleh kebanyakan ulama. Meskipun berlatar belakang sebagai seorang pakar ekonomi, tidak menyurutkan perhatian dan semangatnya dalam penafsiran. Buku ini pada mulanya berasal dari artikel-artikel yang ditulisnya dalam jurnal Ulumul Quran yang dipimpinnya ketika itu. Menurutnya, Al-Quran merupakan petunjuk bagi keseluruhan umat manusia. Oleh karena itu, setiap manusia memiliki potensi untuk memperoleh petunjuk itu, baik melalui penafsirannya sendiri maupun merujuk pada penafsiran orang lain. Walaupun dengan adanya mufassir yang mengatakan ada persyaratan yang begitu ketat, ada kalanya hal tersebut menutup bagi umat Islam yang ingin menafsirkan Al-Quran. Akan tetapi, di satu sisi hal tersebut juga dengan tujuan untuk menjaga makna Al-Quran supaya tidak disalahpahami atau ditafsirkan sembarangan. Lanjut ke metode teknik penulisan ensiklopedia Al-Quran. Kitab ini menggunakan teknik metode tematik singular, yakni hanya menjelaskan tafsir dengan satu tema atau persoalan tertentu. Kitab ini hanya ada satu jilid yang memuat 762 halaman dan 27 tema yang ditafsirkan. Untuk sistematika yang disajikan, yang pertama mencantumkan judul tema di awal pembahasan dengan tulisan Arab dan Latin. 2. Memberikan prolog yang berupa beberapa kalimat pembuka dan pengenalan terhadap tema yang akan dikaji. 3. Mengkaji makna tema tersebut dalam Al-Quran. Ia juga seringkali mengemukakan asal kata tema serta maknanya secara bahasa. Selanjutnya, ia mengumpulkan beberapa ayat Al-Quran yang memuat kata kunci tersebut dan mengkaji makna ayat-ayat tersebut. Dalam pengkajiannya inilah, ia sering mengemukakan beberapa sumber penafsiran baik dari Al-Quran, hadis Nabi, kitab suci agama lain, maupun pendapat beberapa mufassir, serta fakta sejarah. Yang keempat, melakukan analisa kritis terhadap beberapa sumber yang dikemukakan. Ia juga seringkali menghubungkan tema dengan teori sosial dan pendapat para tokoh, baik Islam maupun Barat. Disinilah terlihat corak penafsiran yang khas dari Dawam, yakni mengaitkan tema Al-Quran dengan teori-teori keilmuan. Yang kelima, pada bagian akhir, ia memberikan nama subbab dengan tema yang sedang dikaji dan tema yang akan dikaji selanjutnya. Subbab akhir ini menjadi kesimpulan dari tema yang sedang dikaji sekaligus sebagai bagian yang mengantarkan pembaca pada tema yang akan dikaji berikutnya. Lalu dalam bentuk penyajiannya, ensiklopedia Al-Quran lebih bertolak dari istilah-istilah dari Al-Quran sendiri dengan asumsi bahwa berbagai istilah dalam Al-Quran itu bersifat padat makna dan multidimensional. Misalnya, istilah amanah yang di dalamnya bisa terkandung makna mental spiritual, psikologis, politis, sosial, bahkan ekonomi. Dengan kata lain, satu istilah bisa saja dikaji dalam berbagai sudut ilmu pengetahuan. Bagian selanjutnya yaitu metode hermeneutik ensiklopedia Al-Quran. Penafsiran dengan bersumber pada Al-Quran ini dapat terlihat pada praktek penafsirannya. Ia selalu mencari dan menguraikan setiap kata kunci yang terdapat pada ayat Al-Quran dan menghubungkannya dengan ayat yang lainnya. Karena itu, pada setiap tema selalu ada subbab dengan judul tema tersebut dalam Al-Quran. Akan tetapi, pada penerapan tafsir Al-Quran dengan Al-Quran ini, seringkali Dewa mengalihkan tema pembicaraannya, walaupun nantinya kembali lagi pada tema utamanya. Pengalihan tema pembicaraan tersebut tidak bermaksud mengaburkan makna dari konsep yang sedang dibahasnya, melainkan untuk memperjelas keterkaitan pembahasan antara konsep kunci yang satu dengan konsep kunci yang lainnya. Dan ini ia namakan dengan istilah cross-referensi atau rujukan silang. Selain Al-Quran, dalam praktek penafsirannya, kita juga dapat menemukan beberapa sumber penafsiran yang digunakan Dawam, di antaranya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta kitab suci agama lain. Adapun rujukan pada kitab suci agama lain dapat dilihat pada beberapa penafsiran. Lanjut ke analisis tafsir dan analisis lokalitas. Analisis tafsir, ciri khas dari karya ini adalah penyusunannya secara ensiklopedis. Dewa menyajikan karya tafsir yang memuat tema-tema yang berasal dari istilah Al-Quran. Penyajiannya dengan cara ensiklopedis tidak terlepas dari pandangannya bahwa kata-kata dalam Al-Quran sesungguhnya saling menjelaskan satu sama lain. Sehingga sebenarnya kita tidak perlu membahas ayat per ayat secara panjang lebar seperti yang dilakukan beberapa mufassir sebelumnya.
Dari materi yang disampaikan, dapat kita simpulkan bahwa Ensiklopedi Al-Quran karya Dawam Raharjo merupakan salah satu karya tafsir yang memberikan banyak terobosan baru dalam dunia tafsir. Satu hal yang menarik adalah karena Dawam yang seorang sarjana ekonomi dan seorang yang bergelut dalam dunia sosial memiliki keberanian untuk turut andil dalam pengkajian tafsir. Hal ini tidak terlepas dari gagasannya bahwa Al-Quran sebagai petunjuk, penjelas, sekaligus tolak ukur bagi umat manusia secara keseluruhan. Karya ini memiliki ciri khas tersendiri dalam beberapa hal, termasuk karena latar belakang penulisnya yang bukan seorang pemuka agama. Penyusunan tema-tema tersebut secara ensiklopedis dapat memudahkan pembaca termasuk masyarakat awam sekalipun. Selain itu, dalam penafsirannya, Dawam menggunakan metode maudhu'i dengan bertolak pada istilah-istilah dari Al-Quran. Penafsirannya yang syarat dengan kajian tafsir Al-Quran dengan Al-Quran serta analisanya dengan teori-teori umum dan konteks keindonesiaan menjadikan karya ini semakin berbeda. Terlepas dari berbagai kontroversi terhadap karya ini, ia telah menjadi salah satu karya yang menambah kaya kajian penafsiran di Indonesia khususnya dan dunia Islam pada umumnya. Baik, mungkin itu saja materi yang telah saya sampaikan. Terima kasih telah memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.